Bismillahirrahmanirrahim. Babu bayanil adillah allati yajuzu taqsis biha wa ma la yajuz. Ini bab menerangkan dalil-dalil nang apa saja boleh ditaksis dengan itu dalil dan apa nang tidak boleh ditaksis. Wal adillah allati yajuzu taqsis bihi darban muttasil munfasil. Petunjuk nang boleh mentaksis dengan itu adillah ada dua macam. Pertama taksis muttasil. Nah jadi dalil itu jadi mukhasis adillah itulah. Mukhasis orang nang mentaksis artinya apabila ada yang ini dalilnya berarti madlulnya maksus itulah. Nah jadi mukhasis atau adillahnya itu terbagi kepada dua. Yang pertama ada muttasilin, muttasil, yang kedua munfasil. Muttasil itu di dalam internal kalam. Kalau munfasil di luar, Quran dengan hadis, hadis dengan Quran, Quran dengan Quran, hadis dengan hadis, atau Quran dengan qiyas. Nah, fal muttasil ay fal adillatul muttasil ay fal mukhassis al muttasil wa al istisna qamal qaumu illa zaidan. Lihat zaidan itu mustasna illa adat istisna. Nah jadi zaidan itu hanya maksus lah, dikhususkan. Apalagi wasyartu syarat, semua orang boleh pulang dengan syarat selesai menjawab soal. Nah, berarti khusus bagian menjawab soal. Khusus lah. Wa taqyid bakait. Semua orang boleh pulang. Boleh pulang yang mengantuk. Nah, ini mengantuk kayak boleh pulang, kada mengantuk udah usah. Jadi khusus nang mengantuk. Bisifat dengan sifat, semua orang yang baju putih boleh pulang. Berarti nang kada baju putih kada boleh khusus juga dia. Nah. Wa annaha wala abwabun ta'ti insyaallah taala, insyaallah ada berjenis itu taksis mutasil lah. Wa ammal munfasil, adapun taksis munfasil fadarbani min jihatil aqli, dua macam, ada jihad akal, ada jihad syara. Jihad akal dua macam. Pertama ma yajuzu wurudu syar'i bi khilafih wa dzalika ma yaqtadil aqlu min bara'ati dhimmah fa hadha la yajuzu takhsisu bih li'anna dzalika inna ma yastadillu bi adami syar'i fa jawaz syar'u saqata al-istidlalu bihi wa sara al-hukmu li syar'i. Kan ini idza khalafa syar'u bil aqli batalal akal. Apabila syariat itu berbeda dengan akal, maka akal itu kalah. Itu rumus dah. Bila ada syariat, maka akal berlaku lah. Nah kecuali akal itu tidak bertentangan dengan syariat, maka bisa dua-duanya dipakai. Nah adapun taksis munfasil lah, itu terbagi kepada dua. Ada dari segi jihad akal, ada dari segi syariat. Jihad syariat. Dari jihad akal itu terbagi kepada dua. Yang pertama ma yajuzu wurudu syar'i bi khilafih. Nah dari jihad akal nih ma munfasil lah taksis. Yajuzu wurudu syar'i, boleh mendatangkan syariat bi khilafihi, menyalahinya itu mak deh. Wa dzalika ma yaqtadil aqlu, demikian apa yang menuntut oleh akal bayan mak min bara'ati zimmah, daripada seseorang itu terlepas daripada tanggungan hukum. Nah fahadha la yajuzu taksisu bih, ini kada boleh ditaksis li'anna dzalik innama yastadillu bi adami syar'i, karena apabila lepas taklif, lepas zimmah itu menunjukkan kada ada syariat. Lalu fa idza warada syariat, apabila datang sudah syariat, saqatal istidlal bih, gugur dalil dengan itu akal tadilah, wa sara hukmu li syar'i, maka tetaplah hukum itu bagi syariat saja. Satu, wasani ma la yajuzu wurudu syar'i bi khilafih. Yang kedua, apa nang kada boleh syariat didatangkan dengan menyalahinya, seperti apa nang ditujukan oleh akal. Contoh, min nafil khalqi an sifatih, daripada ternapinya makhluk daripada sifat-sifatnya. Nah ini boleh ditaksis. Walihadza khassasna qaulahu ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'.
بالصفات وقلنا المراد ما خلق الصفات لأن العقل قد دل على أنه لا يجوز أن يخلق الصفة صفاته وخصصنا العموم به. Jadi yang kedua, taksis munfasil ini ialah ma la yazuzu wurudu syar'i bi khilafih. Apa yang kada boleh, kada bisa syariat itu hadir untuk menyalahinya. Rakawa hanya khusus akal ini. Nah, itu seumpama madal alil akal, apa yang ditujuki akal bayarnya min nafyil khalqi an sifatih, daripada penafian ciptaan terhadap sifat-sifatnya Allah. Lihat, maka bolehlah ditaksis bihi dengan itu nang syariat kada kawati murni akal bahasa kita. Nah, oleh karena ini Allah berfirmanlah khususnya, oleh karena ini kita khususkan firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah ialah menciptakan setiap segala sesuatu bisifat, pada sifat-sifatnya. Wa qulna, dan kita berpendapat al murad ma khalas sifat, selain sifat. Istisna kada, ya kan? Nah, berarti taksis di sini. Kenapa? Nah, di sini syari' kada berlaku. Akal menunjuki itu akal la yajuzu ayyakhluqa. Allah tuh kada layak ia menciptakan sifati akan sifat-sifatnya. Kayak itu tauhid kita. Kalau bang Allah Ta'ala tuh ada menciptakan sifat ilmu, sifat hayat. Nah, kayak itu. Berarti sifatnya Allah Ta'ala itu kada qadim diciptakan. Fakhasasnal umum bih, maka nang keumuman tadi di ayat kulli syai' tadi kita khususkan dengan apa? Dikecualikan mustasna. Buat mak mustasna aja. Kalau ya mustasna teks, tapi bukan teks apa? Di mustasna kan dikecualikan khalas sifat. Nah, ini munfasil lah. Nah, ini kekhususannya itu dengan dalil akal di sini. Nah, wa ammal ladzi min jihati syar'i, adapun taksis munfasil daripada jihad syariat, nah ini nutqul kitab bis sunnah wa mafhumu ma mantuk. Nah, apa yang menuturkan oleh kitab dan sunnah atau mafhumnya, ya kan? Mafhum ini kan maskut anhunya tuh nah, nang kadi dituturkan wa fa'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqrarnya Nabi, ijmal ummah wal qiyas. Itu jihad syariat. Nah, semua itu bisa ditaksis. Lah, wa ammal kitab fa yajuzu taksisbul kitab. Kitab boleh ditaksis, kitabnya juga kalau kita wal muhsanat minal ladina utul kitab. Umum qasabi wala tankihul musyrikat hatta yu'minna. Dan mereka muhsan dari orang-orang yang didatangkan kitab. Itu ditaksiskan akan firman Allah wala tankihul musyrikat hatta yu'minna. Beriman dulu. Nah, ini kitab apa ya, kitab itu Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Ada lagi wa yutakhsisu sunnah bih, boleh mentaksis dengan sunnah pulang. Wa minan nas man qala yajuz, ada kata boleh ya. Nah, wa dalil ala jawazi wa anna kitab maqtun bi siyati tariqih wa sunnah ghairu maqtun bi tariqiha. Fa yajuzu tafsil kitab bih fa tafsil sunnah bi aula. Nah, adapun dalil yang mengatakan Al-Qur'an atau sunnah itu bisa dimentaksis lah, bahwa kitab itu dipastikan dengan sah jalannya, sunnah itu tidak dipastikan dengan jalannya. Nah, apabila Al-Quran saja bisa ditaksis, apalagi sunnah min babil aula. Nah, nih dalilnya. Fa amma sunnah fa yajuz taksisul kitab biha. Adapun bermula sunnah, bolehlah Al-Quran ditaksis dengan sunnah. Mama qauli sallallahu la yarisul qatil. Itu khusabihi dikhususkan dengan hadis qauluhu azza wa jalla, dari firman Allah, mana yusikumullahu fi auladikum. Allah menerima warislah memberikan hak kepada mereka anak-anak kalian. Kan umum semua anak dapat waris. Nah, tetapi dikhususkan dengan hadis la yarisul qatil. Dan bolehlah Quran ditaksis dengan hadis. Banyak kailah. Tapi waqala ba'dul mutakallimin la yutaksil kitab bi ghairil wahid bi khabaril wahid. Ujar ba'dul mutakallimin kada boleh mentas Al-Quran tu kalaunya khabarnya itu wahid, sebuting hadis saja. Bes. Wa qala Isa bin Abban in dakhalahu takhsis bi dalilin jaza takhsis bi khabaril wahid. Tapi kalaunya masuk taksis ada dalil yang lain, boleh walaupun khabar yang satu.
Wa in yadkhulu taksis lam yus. Nah, kalau ada taksis biasa yang baru kada boleh walaupun dengan hanya satu khabar. Nale wa dalil ala jawazi dzalika annahuma dalilani, dua dalil annahuma khas wal akhar am. Faqudiya bil khas minhuma al am kama law kana minal kitab. Dalil menunjuki atas kebolehannya demikian itu Al-Quran ditaksis dengan kabar hadis nang satu. Annahuma, bahwa Quran dan hadis itu dalilani, dua dalil. Ahaduhuma khasun wal akhar amun. Salah satu dari keduanya khusus, nang sabuting umum. Qurannya umum, hadisnya khusus. Lalu faqudiya bil khas, maka dihukumkan dengan hukum nang khas minhuma daripada khas dan am alal am. Quran dan hadis alal am atas nang umum. Nang umum tu kadang kau dihukumkan menjadi kecuali dengan adanya nang khusus. Kamalau kana minal kitab, sebagaimana kedua daripada Al-Quran. Ya kayak di Quran tu banyak kayak lah. Mana lah sebenarnya kan sama kayak hamlul mutlak alal muqayyad tuh sama. Nah. Cuman tuh Quran dengan Quran lah. Kalau dengan hadis tuh bisa banyak aja. Terus nah. Wa dalil lagi ala man farraqa baina ayyakuna qad khussa bi ghairi aw lam yakhussa huwa annahu innama khussa bih idza dakalahu taksis li annahu yatanul hukmu bilabzi ghaira muhtamil wal umum yatanawaluhu bilabzin muhtamil wa hadha al ma'na mawjud wa illam yadkhulu taksis. Mana tadi? Bermula dalil ala man farraq, atas orang yang membedakan siapa? Ibnu Abban tadi. Nah, jadinya kan apabila masuk kepada itu Al-Quran oleh taksis ada dalil, maka boleh mentaksiskan dengan hadis walaupun satu hadis. Kita kalau nya kada boleh. Itu maksudnya. Baina ayakun khusus bi ghairi, ya kan? Di antara kitab itu dikhususkan dengan selainnya, aw lam yuqas atau tidak ditentukan, wa huwa anna innama huwa khusabi, hanya saja Al-Qur'an itu dikhususkan, ditaksis bihi dengan itu khabar idza dakalahu taksis, apabila masuk oleh taksis. Taksis bahasa Ibnu Ibn tadi. Isa Ibnu Ibn. Li anna yatul hukmu bi lafzi ghaira muhtamil. Karena kekhususan itu yatanawalul hukma, mengandung ia akan hukum dengan lafaz yang tidak terbatas. Wal umum yatanawaluhu, sementara keumum itu mengandung akan itulah apa? Mengandung akan itu lafaz ghairu muhtamil. Jadi bila zin muhtamil dengan lafaz yang ihtimal. Nah, inilah makna yang ditemukan apabila tidak dimasuki taksis. Inya apabila kalam itu umum masuk kemana-mana, apabila kali taksis akan ngambang kemana-mana. Bahasa kita kayak itu. Lalu dihajatkan kepada taksis. Nah itu bulannya. Wa yajuzu takhsis sunnah bis sunnah, lagi membasilnya lah. Boleh mentaksis hadis dengan hadis. Wa jalika bi sallam hal akhadtum ihaba fa apa tuh? Fadabbightumuhu famfa'tum bih. Itu yukhassu bihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tantafi'u minal mayyit bi syai'in. Dalam hadis Nabi yang pertama nang umum nih umumnya, tidaklah kalian itu mengambil manfaat daripada bangkai itu sedikit juga pun, umum lah. Tapi ada hadis yang mengkhususkan, ada ikam ambilkah kulitnya itu bangkai sehingga ikam samak, lalu kalian kau mengambil manfaat dengan itu kulit. Artinya dari segi bangkai itu nang kau diambil manfaat, ada dikhususkan hanya kulit. Nah, ini hadis dengan hadis lah bisa aja. Wa minan nasi man qala, di hadis yang kedua tadi kan itu sebenarnya pertama la tantafi'u minal maitati bi syai', seolah-olah umum nih hadis ini umum aja, kada ada manfaatnya lalu bangkai itu lalu dikhususkan kecuali kulit. Lihat hadis dengan hadis dah lagi lah. Wa minan nasi man qala yajuzu min jiha anna sunnah ju'ilat bayanan fala yajuzu ay yaftiqira al-bayan ila bayan. Sebagian daripada ulama ada yang mengatakan la yajuz, kada boleh dia sunnah ditaksis dengan sunnah.
Kenapa? Min jihatin, karena ada satu jihad. Anna sunnah ju'ilat bayanan, sunnah itu kan dijadikan sebagai penerang. Fala yajuzu ayyat taqil bayanil bayan, masa penerang berhajat kepada penerangan kembali, ya kan? Kan fungsi sunnah itu menerangkan Al-Quran, terang sudah statusnya, masa diterangkan kembali? Menurut inilah qala ba'dul zahir yata'arud khaswal am wa qaulul qadi Abi Bakar al-Asy'ari wa dalil ala ma qulna yaji insyaallah taala. Kaidah ada di sini lah. Jadi ujar ahlu zahir di sini ta'arudlah antara khusus dan umum, yang mana nang pada yang berbeda, maka tidaklah dihukumkan dengan nang khas atas nang umum, nang am tidak tidak dihukumkan dengan nang khas. Karena ada di sini pada babnya insyaallah di sinilah. Minan nas inilah. Banyak lagi. Nah kemudian faslun tugenlah wallah alam bisawab wa amal mafhum. Mafhum badarbani fahwal khitab, dalil khitab, ada kena lahnal khitab lagi lah. Nah, kalau nya sama itu lahnal khitab. Mafhum ini je kita, mafhum itu terbagi pada dua, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Kalau mafhum muwafaqah itu terbagi pada dua, ada fahwal khitab, ada dalilul khitab atau lahnal khitab lah. Apabila mafhum muwafaqah itu lebih aula maskut anhu daripada mantuk bih, maka ngarannya pahwal khitab. Apabila musawiyan ngarannya lahnal khitab. Itu wallahu a'lam bishawab.